Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di bagian ke-10 series operating system. Dan di bagian ke-10 ini aku akan menjelaskan mengenai konsep virtual machine dan container. Nah, ini ada beberapa hal yang akan ku jelaskan ya. Yang pertama aku akan menjelaskan mengenai introduction to virtual machine. Termasuk kenapa sih kita itu perlu pakai virtual machine. Lalu di sini aku akan menjelaskan mengenai arsitektur dari virtual machine, sekaligus aku akan kasih perbandingan ya antara arsitektur non-VM dengan arsitektur yang menggunakan VM. Lalu berikutnya aku akan menjelaskan mengenai introduction ke container. Jadi container itu konsep apa dan mengapa pakai container gitu ya. Kenapa kita nggak pakai VM aja gitu. Terus di sini aku bandingin juga arsitektur antara container dan virtual machine dan apa sih masing-masing kelebihan dari arsitekturnya. Lalu terakhir aku akan demonstrasikan terkait penggunaan container ya dengan menggunakan Docker. Untuk penggunaan virtual machine itu sendiri sebenarnya sudah aku coba demonstrasikan pada bagian kedua series operating system. Di situ aku pakai VirtualBox, ada videonya juga ya. Aku melakukan instalasi VirtualBox, aku pasang guest OS-nya. Kebetulan di situ pakai Ubuntu, jadi teman-teman bisa cek di video kedua ya dari series operating system. Bisa cek juga di playlistnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita start ya ke bagian yang pertama. Kenapa sih kita tuh perlu virtual machine? Nah, jadi sebelum adanya virtual machine, setiap server itu umumnya hanya bisa menjalankan satu aplikasi saja. Hal ini tuh dikarenakan sistem operasi itu tidak memiliki capability yang baik untuk menjalankan multiple application secara aman pada single server. Nah, kenapa gitu? Karena bisa menyebabkan konflik dependensi dan resource antar aplikasi yang dijalankan. Nah, keterbatasan ini itu menyebabkan perusahaan bisnis itu harus menyediakan server yang baru ya ketika ingin membuat aplikasi yang baru. Selain itu, aplikasi yang terinstall pada server itu tidak memanfaatkan full capacity dari server. Jadi biasanya aplikasi itu cuma bisa me-utilize sekitar 10-20% dari full capacity-nya si server. Oleh karena itu, VM itu dibutuhkan karena meningkatkan efisiensi, fleksibilitas dan isolasi ya dalam pengelolaan sistem komputer. Nah, di sini aku kasih contoh sampel case ya. Jadi teman-teman perhatiin di sebelah kiri ini ada application A yang diinstal di server 1, yang sebelah kanan ini ada application B yang diinstal di server 2. Untuk application A itu sendiri, dia perlu Java 8, dia perlu Maven 3.2, dia perlu Postgre 9. Sementara itu untuk aplikasi B ini dia perlu Java 21, Maven 3.9 dan Postgre 17. Nah, di sini kalau teman-teman pernah ya melakukan instalasi Java, biasanya kita akan melakukan set environment variable yang namanya itu Java Home ya. Java Home. Sama juga seperti ketika kita melakukan instalasi Maven, itu kita perlu set yang namanya Maven Home. Nah, nilai dari Java Home dan Maven Home ini akan disimpan pada environment variable dari si sistem operasi. Dan seperti yang kita tahu, environment variable itu hanya bisa diisi oleh satu nilai. Dan fungsi Java Home ini adalah menunjukkan direktori instalasi JDK yang dipakai. Jadi nanti sistem dan aplikasi yang memerlukan JDK, let's say dia perlu misalkan compiler, dia perlu library ya, itu nanti akan diarahkan oleh environment variable si Java Home ini. Nah, karena dia hanya bisa mengandung satu nilai saja per sistem operasi ya, untuk sistem operasi, jadi kalau kita ingin melakukan let's say kita udah pakai application A di server 1, tapi kita mau install si application B di server yang satu.
Nah, ini tuh bisa menyebabkan konflik dependensi nih. Jadi nanti bingung, yang satu pakai Java 8, yang satu pakai Java 21. Sementara itu nilai environment variable ini cuma bisa diisi dengan satu nilai. Kalau kita pakai Java 8, nanti si Java 21 akan deprecated ya. Ada library yang dipakai di Java 21 yang nggak support. Kalau kita pakai Java 21, nanti si Java 8 ini akan deprecated juga. Jadi akan ada library yang missing juga gitu. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa perusahaan bisnis itu harus menyediakan server baru ya ketika ingin membuat aplikasi baru sebelum adanya VM. Jadi mereka udah punya aplikasi A gitu ya di server 1, mau tambah aplikasi B, mereka harus beli lagi di server 2. Sementara itu, biasanya ya case-nya, aplikasi A ini belum full utilize capacity dari si servernya. Average-nya itu mungkin di angka 10-20% usage saja. Sementara itu, kalau teman-teman pernah melakukan capacity planning, sebenarnya server utilization yang ideal itu ada di angka 70-80% untuk average transaction ya, normal day. Kita juga harus sediakan buffer ya, di sini 30-20% jika terjadi peak traffic ya pada si server, seperti itu. Nah, di sini karena cuma kepakai 10-20% ya otomatis penggunaan servernya itu tidak optimal dan ini akan memakan biaya ya yang sangat besar bagi si perusahaan. Kalau kita tidak memakai VM. Oke, next. Kita lanjut ke pengenalan VM. Virtual machine itu apa sih? Jadi VM itu adalah software atau hardware yang meniru sistem komputer fisik dan dapat menjalankan sistem operasi di atas hardware yang sudah ada. Penggunaan VM pada server itu memungkinkan satu server mampu menjalankan beberapa sistem operasi beserta aplikasinya secara bersamaan. Jadi di sini teman-teman perlu perhatiin ya, kalau kita pasang VM berarti itu kita perlu sistem operasi untuk VM-nya. Dan setelah kita install sistem operasi di atas VM-nya, barulah kita bisa install aplikasi yang mau kita jalankan. Nah, ini adalah arsitektur dari virtual machine ya. Gambar sebelah kiri ini adalah arsitektur server tanpa virtual machine, dan yang sebelah kanan ini adalah arsitektur dengan virtual machine. Kalau teman-teman perhatiin di sini, jika kita tidak menggunakan virtual machine, semua proses ya yang ada pada server itu akan dikelola oleh satu kernel saja. Jadi seperti yang teman-teman tahu, aplikasi itu ketika dijalankan itu dia akan menjadi proses ya. Jadi aplikasi ini bisa disebut entity yang pasif. Ketika executable filenya itu di-load ke memori, ke RAM, itu akan jadi entity pasif, entity aktif yang namanya itu proses. Nah, proses itu nanti akan diolah oleh kernel, dan kernel ini akan mengexecute instruksi yang ada di prosesnya dan mengalokasikan resource hardware sesuai dengan proses yang berjalan. Kalau kita tidak menggunakan virtual machine, otomatis kita hanya menggunakan satu sistem operasi saja, dan oleh karena itu semua proses yang ada pada server itu dikelola oleh satu kernel. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan di sini teman-teman bisa perhatiin ya, ini ada VM1, VM2 dan VM3. Untuk setiap VM itu akan diinstal sistem operasi, dan setiap sistem operasi itu memiliki kernelnya masing-masing. Dan kita pun memiliki keleluasaan ya untuk menginstal sistem operasi yang berbeda untuk setiap VM. Jadi itu bebas aja gitu ya. Mau Linux, mau Windows Server, Ubuntu, Red Hat itu bebas. Nah, setiap proses antar VM itu akan diproses oleh kernel yang berbeda-beda, dan mereka itu sifatnya saling terisolasi satu sama lain resources-nya. Jadi kalau sebelumnya di sini ibaratnya ya Java Home-nya itu rebutan kalau ditabrak di satu server, tapi karena di sini kernelnya udah kita pisah, kita bisa set nih masing-masing di kernel ini Java Home masing-masing gitu ya. Jadi env variable-nya itu tidak akan konflik. Selain tidak akan konflik resource, ketika let's say ada VM yang down gitu ya, misalnya VM yang kedua ini down, itu dia tidak akan impact ke VM lain. Jadi dependensi dan resource itu benar-benar isolated satu sama lain. Jadi misalkan ini ada aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Kalau VM2 mati, aplikasi B-nya mati, tapi aplikasi A sama aplikasi C ini harusnya masih bisa
tetap jalan gitu ya, meskipun dipasang di satu server yang sama, seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini itu ada yang namanya virtualization layer ya. Virtualization layer. Di sini ada yang namanya Virtual Machine Manager atau biasa kita sebut juga dengan hypervisor. Nah, hypervisor inilah yang bertugas untuk mengalokasikan resource untuk setiap VM. Jadi setiap VM ini bisa kita alokasikan ya. Misalkan proses A ini butuh berapa CPU, butuh berapa memori, butuh berapa storage. Itu di sini alokasinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada contohnya ya, kalau kita pasang VM di satu server ya. Ini satu server yang sama ya. Misalkan seperti tadi, di VM1 misalkan kita install aplikasi A yang sebelumnya ya, yang ini kita pindahkan ke satu server yang sama, tapi kali ini pakai VM. Nah, misalkan di sini aplikasi B. Karena setiap VM itu punya operating system yang berbeda, kita bisa set nilai-nilai seperti tadi ya. Jadi environment variable-nya, misalkan Java Home-nya kita set di aplikasi A itu Java 8, di sini dia kita set Java 21. Itu bisa seperti itu. Itu possible kalau pakai VM. Dan nanti antar VM itu diatur lagi resource-nya oleh hypervisor ya, tadi Virtual Machine Manager. Lalu ada host operating system juga ya, yang ada pada OS. Ini operating system dasarnya. Baru di akhir itu ada hardware yang digunakan. Seperti itu. Oke, next ini ada tipe-tipe dari hypervisor ya, atau Virtual Machine Manager. Jadi secara umum hypervisor itu ada 3 tipe ya. Itu ada tipe 0, tipe 1, dan tipe 2. Untuk tipe 0 ini dia solusinya itu berbasis hardware yang dapat mendukung pembuatan dan pengelolaan VM via firmware. Jadi dia tingkat virtualisasinya di level hardware. Contoh itu ada IBM LPAR dan Oracle LDOM. Jadi ketika kita nge-boot up gitu ya, mungkin nanti kita bisa dipilih mau masuk ke VM yang mana. Lalu untuk type 1 hypervisor itu terdiri dari software seperti OS ya, yang mendukung virtualization dan general purpose OS. Nah, ini contohnya ada VMware, ESX, sama Microsoft Windows Server with Hyper-V. Lalu berikutnya ini ada type 2 hypervisor, ini berjalan di dalam host OS seperti aplikasi biasa, atau bisa kita sebut hosted hypervisor. Ini contohnya ada VirtualBox dan VMware. Nah, untuk VirtualBox ini demonya udah aku jelasin ya di bagian kedua ya. Jadi kalau teman-teman lihat series playlistnya operating system itu di video kedua aku coba lakukan instalasi VirtualBox. Terus di sini aku juga contohin gimana caranya kita pilih OS yang kita mau dan lakukan instalasi di VM-nya ya. Ada juga alokasi terkait resources, dan kita juga bisa set mounting storage ke VM untuk set share folder bersama, kurang lebih seperti itu. Oke. Next, tadi kita udah kenal dengan virtual machine. Lanjut kita akan mempelajari terkait container ya. Nah, container ini adalah teknologi dia virtualisasi tingkat aplikasi yang memungkinkan aplikasi dan dependensinya dikemas dalam unit yang ringan dan portable. Nah, container ini menggunakan kernel sistem operasi host yang sama, tetapi mengisolasi aplikasi dalam lingkungan yang terpisah, memastikan bahwa setiap kontainer itu berjalan secara independen dari yang lain. Nah, ini adalah salah satu perbedaan utamanya dengan VM ya. Dia pakai sistem operasi dari host yang sama, berbeda dengan VM ya. Kalau VM kan sebelumnya dia bisa beda-beda OS-nya, seperti itu. Nah, ini ada komponen utama dari kontainer. Yang pertama itu ada image dan ada container. Kalau image itu template read only yang digunakan untuk membuat kontainer, sementara container itu instance dari image yang sedang berjalan. Mungkin kalau kita analogikan sebagai aplikasi, kontainer ini adalah aplikasinya yang sedang running ya. Sementara image itu adalah dia semacam installer ya. Installer untuk aplikasi. Tapi dia berbeda dengan installer aplikasi pada umumnya. Kalau installer itu kan dia setelah menginstal aplikasi dia melakukan write ke storage ya. Jadi kita bisa hapus file installer. Sementara kalau image ini dia nyangkut sama kontainer. Jadi kita nggak bisa jalanin kontainer
terus kita hapus image-nya gitu, itu nggak bisa. Jadi image harus tetap ada, seperti itu. Nah, next ini ada container runtime. Ini adalah software yang bertanggung jawab untuk membuat, menjalankan, menghentikan, dan menghapus kontainer. Nah, ini contoh softwarenya itu ada Docker ya, kalau teman-teman pernah dengar. Dan ada Podman juga. Lalu berikutnya ini ada orchestration tool. Ini software untuk mengelola banyak kontainer dalam skala besar. Ini kalau teman-teman tahu ya, contoh itu ada Kubernetes ya, Kube, ada juga OCP, kalau teman-teman tahu, OpenShift. Terus ini ada host OS. Nah, host OS ini sistem operasi utama ya, yang dipakai untuk menjalankan container runtime. Ini biasanya OS si servernya. Itu apa? Lalu di layer paling bawah itu ada infrastructure ya, atau hardware. Ini sumber daya fisik ya, kayak CPU, RAM, dan storage yang dipakai untuk jalanin containerized system. Oke, next ini dia. Ini ada perbandingan arsitektur ya antara container dan virtual machine. Untuk container itu sendiri, teman-teman bisa perhatiin ya. Dari kedua arsitektur ini ada salah satu perbedaan yang paling terlihat, itu terletak pada si operating systemnya. Kalau virtual machine seperti yang aku jelasin sebelumnya, itu memerlukan guest operating system. Baru setelah kita install guest operating system di setiap VM, baru kita bisa jalanin app di atas operating system itu. Sementara itu pada container, app ini langsung jalan di container engine tanpa perlu adanya instalasi operating system lagi. Jadi OS-nya cukup satu aja untuk si server, lalu nanti setiap aplikasi yang berbeda itu akan diatur sama si container engine-nya ya, si Docker ini. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih OS itu dihilangkan ya dari VM? Karena tujuan utama kita melakukan isolasi itu adalah untuk menjalankan si aplikasinya, bukan menjalankan OS-nya. Dan OS ini itu memakan storage yang besar dan cenderung lebih heavy resource-nya untuk di startup ya, dibandingkan containerized application. Selain concern terkait storage dan resource, itu ada concern juga kalau di enterprise itu terkait license dari OS. Nah, kalau teman-teman mungkin biasa menggunakan OS kayak Linux gitu ya untuk belajar, itu teman-teman biasanya pakai yang community version, yang gratis. Dan memang Linux itu gratis untuk belajar ya. Tapi untuk enterprise itu contohnya kayak Red Hat ya, RHL ya, Red Hat Linux di tempat kerjaku itu license-nya per tahunnya cukup mahal kalau kita mau pakai. Itu dia sekitar 1,5 M ya, kalau dirupiahin ya. Jadi teman-teman bayangin ya, dari perspektif perusahaan bisnis yang mau bangun aplikasinya, let's say kita akan bangun aplikasi di 3 data center ya, berarti kita perlu 3 site dikali HA ya. Kita perlu high availability, kita perlu 3 VM per site-nya, berarti 3 kali 3, itu biasanya kalau per aplikasi butuh 9 VM. Nah, 9 VM ini untuk license OS-nya aja, kalau teman-teman kali 1,5 M itu ada di angka 13,5 miliar ya, untuk enterprise bangun aplikasi. Tapi itu untuk basic infrastructure, belum kita bayar license vendor, belum kita bayar license produk lain. Jadi itu sangat-sangat mahal cost ya, kalau kita pakai OS. Tapi kalau kita pakai containerized seperti Docker, itu kita nggak perlu bayar license, kita juga nggak perlu storage yang besar gitu untuk simpen si OS-nya, karena dia cukup satu aja gitu di server utama. Kurang lebih perbandingannya seperti itu, dan mengapa kontainer ini lebih cenderung diminati ya untuk tren programming saat ini. Nah, next-nya mungkin aku akan demonstrasikan ya sedikit pemakaian aplikasi menggunakan kontainer. Di sini aku pakai Docker untuk demonya. Dan ini ada link instalasi untuk Docker ya. Jadi teman-teman bisa klik linknya, akan ku taruh di description. Setelah teman-teman buka linknya, teman-teman di bawah sini bisa pilih nih, mau install Docker untuk OS apa. Pilih yang sesuai teman-teman. Kalau di sini aku pakai yang Windows. Pilih yang atas ini ya. Nah, perlu jadi catatan juga, ketika kita melakukan instalasi Docker, Docker itu dia daemonnya, jadi ada namanya Docker daemon ya. Ini yang
ngatur container engine-nya, dia itu running di environment-nya Linux. Jadi kalau teman-teman pakai Windows, teman-teman perlu pastiin instalasi terkait WSL ya di sini. Bisa teman-teman cek dengan type command WSL pada command prompt ya. Jadi WSL ini diperlukan supaya si Docker daemon-nya itu bisa jalan, karena dia perlu environment Linux. Kalau di sini teman-teman cek muncul prompt seperti ini, berarti teman-teman bisa coba run dengan command WSL -install, atau bisa press any key juga sebenarnya ya buat install. Lalu teman-teman tungguin dulu aja instalasinya selesai. Nanti kalau udah selesai, teman-teman bisa cek pakai command ini ya, WSL version ya, di bawah sini ya. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman udah install WSL-nya, baru teman-teman lakukan Docker installation. Untuk instalasi Docker, aku biasanya biarin default aja. Tapi perlu teman-teman perhatiin di sini, setelah proses instalasi selesai, teman-teman perlu melakukan restart computer. Supaya si Docker ini bisa nge-enable WSL ya. Karena itu perlu restart buat nge-enable. Nanti tampilannya akan seperti di bawah ini, kalau sudah berhasil di-install Docker-nya. Oke. Di sini aku akan coba untuk pasang ya PostgreSQL di komputerku pada Docker, dan kita akan coba untuk connect ke DB yang udah dipasangin si Postgre. Jadi disclaimer juga, di komputerku saat ini itu tidak ada Postgre yang lagi running ya. Aku baru install Docker. Jadi nanti kita akan cek nih, kira-kira bisa gak ya connect ke Postgre yang ada di Docker. Stepnya itu sebenarnya cukup mudah ya. Pertama kita cukup pull Postgre image di Docker. Ini ada komennya. Lalu kita cukup setup DB configuration untuk si Postgre. Ini ada komennya juga. Lalu nanti kita run kontainernya. Oke, mungkin aku coba start aja ya demonya. Ini kalau teman-teman, kalau teman-teman cek ya, aku nggak punya Postgre ya di sini. Dan aku juga sudah install Docker. Nah, sebenarnya Docker itu dia ada GUI-nya ya untuk Docker desktop kayak gini nih. Misalkan teman-teman cari, kita bisa pull image di sini, terus kita bisa cek di bagian sini itu running container, ada apa aja. Itu bebas aja, teman-teman kalau pakai GUI boleh. Tapi karena kita programmer, di sini aku akan demonstrasikan pakai CLI aja ya. Oke, sekarang kita coba pull si Postgres-nya ya. Aku pakai version yang latest aja. Ini bebas sih, sebenarnya teman-teman bisa isi juga versi yang mau dipakai apa. Ini kita prosesnya pull image-nya dulu. Image itu kayak tadi ya, kalau aku analogikan itu mirip kayak installer. Kita pull dulu. Nanti setelah image-nya udah ke-pull, baru kita start instance-nya ya, untuk running si DB-nya. Nah, sambil menunggu image-nya di-pull, mungkin aku jelasin dulu ya komen yang tadi. Ini komen untuk pull image. Nah, yang kedua ini adalah komen untuk run dan setup DB-nya ya. Jadi sekaligus run container. Nah, di sini teman-teman bisa perhatiin ya, dia nerima ada 4 argumen. Nah, yang pertama itu ini adalah nama dari kontainer yang mau kita jalanin. Yang kedua ini adalah user dari DB-nya ya, user DB si Postgres. Ini bukan super user ya, ini harusnya user untuk akses ke DB. Lalu ini ada password, ini juga password untuk connect ke DB. Lalu di sini ada nama database-nya ya. Ada nama database, dan di sini ada port forwarding. Jadi kita nge-forward port 5432, which is ini tuh default portnya untuk si Postgre. Dan ini versi ini Postgre image-nya. Seperti itu. Jadi nanti komennya kurang lebih seperti ini yang akan kita jalanin.
Mungkin ini aku catat dulu kali ya. Oh ya, sebelumnya aku udah sempat coba-coba juga. Let's say di sini kita namain DB container ya. Kekecilan gak guys? Kekecilan ya. DB, misalkan usernya kita namain user 1, passwordnya kita namain password 321. Ini make sure jangan sampai lupa ya password sama usernya, karena nanti connect ke DB nya perlu itu. Lalu database-nya kita namain database A seperti ini. Oke, ini komennya harusnya udah gini aja. Nah, kita cek apakah udah. Oke, sekarang image-nya itu udah terinstall. Teman-teman bisa cek image itu dengan komen ini ya, docker image ls. Ini dia bakal ngasih list semua image. Terus kalau kita mau cek kontainer yang lagi running, itu bisa pakai docker ps. Kalau bisa cek all container, itu pakai -a. Kebetulan aku emang baru install juga, jadi belum ada yang running di laptop ini. Nah, sekarang ini kan belum ada yang running ya kontainernya. Kita coba run komen yang tadi ya, yang udah kita buat. Kita run di sini. Kekecilan ya buat kalian. Kekecilan nggak? Nah, semoga mendingan. Jadi ini komen-komennya ya. Oke, kita run. Jadi ini db-container ini adalah nama kontainernya. Tadi user buat connect ke db, ini password buat connect ke db. Database -a ini adalah nama database-nya. Lalu 5432 ini untuk port forwarding ya. Kita run aja. Oke, dia ngebalikin si container ID ini harusnya. Sekarang kita cek docker ps. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini statusnya dia sudah berhasil running ya. Jadi kalau teman cek GUI-nya, nah ini image-nya udah ke download. Lalu kita cek bagian kontainer, ini ada yang namanya DB container udah kita buat. Sebenarnya kalian juga bisa buat dari sini juga sih sebenarnya ya, bikin kontainer baru, kalian isi-isi aja gitu. Sebenarnya bisa. Cuma karena kita programmer, aku demonstrasin pakai CLI. Oke, sekarang kita coba connect ke DB-nya. Kita pakai the beaver. Kalian bebas ya, mau pakai Pega admin juga boleh, pakai apapun itulah yang bisa buat cek koneksi ke DB. Oke, di sini kita pilih Postgre. Nah, untuk database-nya tadi kan kita udah isi namanya dia, namanya, nah ini ya database A ya. Ini kita isi di sini. Terus jangan lupa juga kita isi usernya ya, user 1. Nah, di sini bisa cek dulu connection-nya. Oke, di sini udah berhasil connected. Kita tinggal finish aja. Nah, teman-teman bisa perhatiin ya di sini. Jadi tanpa ada instalasi Postgre di komputerku, teman-teman bisa pakai PostgreSQL. Jadi Postgre-nya ditaruh di Docker. Sorry, ini kekecilan lagi kayaknya ya. View. Oke.
Sorry, aku nggak tahu cara ngezoomnya gimana di The Beaver. Ya intinya semoga kelihatan ya di sini ya. Kita bisa connect ke DB-nya. Oh, atau ininya kita zoom aja. Oh, di sini ya. Wait, ini search. Ya intinya kita udah bisa connect nih harusnya ke database yang ada di Docker. Nah sekarang ini kan udah connect ya. Let's say kita refresh, ini masih aman ya. What if kita matiin ya kontainernya ya, aplikasinya kita matiin. Untuk matiin itu bisa kita pakai komen stop ya, docker stop, dan kita masukin kontainer ID-nya. Terus kita cek nih. Oke, dia udah mati ya. Kalau teman-teman cek semua kontainer yang ada itu pakai dash A. Nah ini, cuma dia statusnya lagi mati. Sekarang kita coba reconnect ke DB yang udah kita matiin. Let's say kita refresh. Nah, di sini teman-teman bisa perhatiin ya, karena kita udah matiin, dia kena error connection refuse. Seperti itu. Jadi nggak bisa ya. Nah, sekarang kita nyalain lagi. Ya nyalain matiin bisa dari sini juga sih. Atau pakai docker start ya. Untuk nyalain tuh bisa dia docker start, masukin ID-nya. Nah, ini udah running, kita coba connect ke sini. Nah, akhirnya dia bisa hijau lagi ya, bisa connect lagi. Seperti itu. Oke. Mungkin dari aku segitu dulu terkait demo singkatnya ya penggunaan Docker. Sebenarnya banyak banget ya aplikasi yang bisa kita install di Docker, cuma di sini aku demonstrasiin pakai database ya, PostgreSQL. Thank you teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bisa ngasih gambaran ke kalian ya terkait penggunaan virtual machine, kenapa kita pakai virtual machine, terus penggunaan kontainer, dan kenapa sekarang orang-orang lebih prefer kontainer dibandingkan VM. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Thank you banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.